Sejarah berdirinya daerah Sending Pos Pekabaran Injil Kepau Baru. Kepau Baru terletak di Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau. Pos Jending Teluk Kepau Baru atau sering juga disebut Kepau Baru didirikan oleh Pendeta Ginto Robinson pada 19 Agustus 2011. Sejarah berdirinya Pos Pekabaran Injil Jending Teluk Kepau ini diawali dari ditugaskannya Pendeta Ginto untuk membina Pos Pekabaran Injil di Kampung Baru pada tahun 2003. Kampung Baru itu merupakan salah satu dusun yang berada di Desa Teluk Kepau. Atas perizinan dari Biro Sending HKBP, yaitu Pendeta COR Selaban STH, membuka program untuk mencari dan menambahkan tempat pelayanan Sending HKBP di lapangan. Sehingga Teluk Kepau lah yang menjadi tujuannya. Penduduk di Teluk Kepau adalah penduduk asli pesisir laut. Pada 10 Agustus 2011, Pendeta Ginto melakukan survei pertama ke Teluk Kepau bersama dengan rekannya, yakni Roni, yaitu anak dari keluarga pertama penerima Injil di Kampung Baru. Adapun rumah pertama yang dikunjungi adalah rumah RT Okun dan rumah keluarga Aus sebagai kaur di Desa Teluk Kepau. Di sanalah mulai dilakukan perbincangan dengan mereka. Kemudian survei kedua yakni pada 12 Agustus 2011 dilakukan bersama rekannya dari Kampung Baru yang menghasilkan pertemuan dengan 2 RT, yaitu RT Okun dan RT Sanusi. Lalu bagaimana kehidupan masyarakat Kepau Baru? Dari segi ekonomi, masyarakat di sana merupakan penduduk dengan penghasilan di bawah rata-rata. Bahkan banyak masyarakat yang tidak mampu mencukupi kebutuhan keluarga karena gaji menjadi buruh sagu tidak menetap. Banyak masyarakat di sana tergolong masyarakat miskin. Lahan sagu milik mereka terpaksa mereka jual kepada orang Cina dengan alasan mereka tidak mampu mengolah lahan tersebut sebab alat untuk mengolah sulit didapatkan dan harganya tidak terjangkau oleh penduduk. Dari segi sosial, penduduk daerah Kepau Baru 98% adalah suku Akit, 2% diantaranya adalah suku Batak. Jumlah jemaat sekitar 40 jiwa dengan majelis jemaat sebanyak 2 orang, kemudian pelayan full-timer hanya 1 orang yaitu Bibelfro. Dari segi agama di daerah ini sangat beragam. Ada Konghucu, Buddha, Kristen, dan Islam. Namun mayoritasnya adalah Konghucu dan Buddha. Sekalipun banyak agama, namun kehidupan mereka tetap rukun. Untuk penduduk agama Kristen, belum ada gereja di daerah tersebut. Yang ada hanyalah Pos Pekabaran Injil Teluk Kepau yang didirikan oleh Pendeta Ginto Robinson dan sekarang dipimpin oleh Bibelfro Ligas Rupat. Lalu bagaimanakah keseruan dan aktivitas yang dilakukan Bibelfro Ligas supaya jemaat tetap mendapatkan berita sukacita? Untuk jemaat secara keseluruhan, Bibelfro Ligas melakukan ibadah bersama pada hari Minggu. Di samping ibadah bersama, Bibelfro Ligas juga melaksanakan Minggu Ceria untuk anak-anak. Kemudian ibadah bersama khusus untuk kaum pemuda-pemudi dan melakukan ibadah rumah tangga. Lalu bagaimanakah Bibelfro Ligas melayani jemaat di sana di tengah-tengah kesibukan jemaat menjadi buruh sagu dan tidak sempat datang ke gereja? Bibelfro tersebut melakukan pelayanan door to door.
Bibelvrouw tersebut melayani jemaat, mengunjungi mereka langsung ke rumahnya. Lalu apa yang menjadi tantangan pelayan tersebut? Karena jemaat adalah penduduk dengan pekerjaan sebagai buruh sagu, maka pada Senin sampai Sabtu jemaat menghabiskan waktu di lahan sagu. Sehingga pada hari Minggu mereka lebih memilih untuk beristirahat di rumah. Kemudian tantangan selanjutnya adalah sulitnya akses mendapatkan informasi. Karena daerah itu adalah pedalaman, sehingga tidak semua jemaat mengetahui kemajuan teknologi. Kurangnya tenaga pelayanan sehingga jemaat bosan dengan satu pelayan saja. Kurangnya pengetahuan akan firman sehingga banyak jemaat yang dengan gampangnya pindah agama jika sudah merasa bosan. Rendahnya pendidikan sehingga sulit mengajarkan sesuatu yang baru yang berkaitan dengan membaca. Sulitnya transportasi untuk menempuh rumah penduduk. Melihat kondisi ini, penduduk memerlukan tenaga pendidik untuk jemaat, terkhususnya anak-anak yang sulit sekali menjangkau akses pendidikan. Perlu adanya pelayanan yang ekstra dan maksimal supaya jemaat benar-benar paham tujuan hidup mereka dan bisa merancang dengan baik persiapan-persiapan di masa yang akan mendatang.